Shalom, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Yesus dan juga sekaligus kita merayakan Hari Anak Misioner Sedunia. Maka kita menyapa anak-anak misioner yang selalu semangat dan juga selalu memberikan hati untuk datang ke sekolah minggu. Semoga anak-anak kita ini menjadi tulang punggung gereja, menjadi masa depan gereja yang cerah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang sangat menarik untuk kita renungkan, untuk kita refleksikan, di mana kita diajak untuk menjadi terang, karena terang itu sudah datang dan kemuliaan Allah sudah terbit atas kita. Itu ditekankan dalam bacaan pertama. Namun pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudari, saya juga mengajak kita untuk merenungkan dan merefleksikan bacaan Injil yang mengajak kita untuk menjadi orang-orang beriman yang tidak cuek, yang tidak egois. Kita tadi dengan terang telah mendengarkan bacaan Injil, di mana ada 3 orang Majus datang ke Bethlehem, ke tempat kelahiran Yesus, mencari Yesus. Mereka disebut dengan namanya Melkior, Kaspar, dan Baltasar. Ketiga orang dari Majus ini, ketiga orang timur ini membawa serta persembahan mereka untuk dipersembahkan kepada bayi Yesus yang lahir di kandang di Bethlehem. Yang perlu kita renungkan pada kesempatan ini ialah bahwa dari bacaan Injil ini kita temukan setidak-tidaknya 3 jenis sikap manusia dalam menanggapi, dalam merespon kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama ialah sikap orang Majus yang datang dari timur jauh. Mereka mencari Yesus karena pengetahuan mereka tentang dunia perbintangan. Allah memberikan petunjuk lewat bintang sesuai dengan keahlian mereka. Dan kita tahu bahwa ketiga orang ini bukanlah orang-orang kecil, bukan orang sederhana. Mereka adalah raja. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa mereka meninggalkan kerajaan mereka, mereka meninggalkan kebesaran kekayaan mereka, dan datang untuk mencari Yesus. Ini adalah sikap yang sangat luar biasa dari ketiga raja dari timur itu. Dan kedatangan ketiga raja dari timur ini juga mau menyimbolkan bahwa karya penebusan, karya keselamatan Allah itu tidak hanya eksklusif kepada bangsa Yahudi, tetapi ia juga menampakkannya kepada bangsa-bangsa lain, bangsa dari timur. Maka simbol kedatangan mereka itu adalah simbol universalitas, keselamatan yang akan dibawakan, yang akan direalisasikan oleh Yesus Kristus. Sikap yang kedua ialah sikap Herodes, yang sesungguhnya kita tahu bahwa Yesus itu lahir di wilayah kerajaannya, di wilayah kepemimpinannya, tetapi dia tidak tahu. Demikian juga para imam yang ada di situ
juga tidak tahu bahwa Yesus lahir di sekitar mereka. Yesus lewat Bunda Maria dilahirkan di Bethlehem. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka cuek, mereka egois. Sikap Herodes lebih parah lagi. Dia merasa terancam dengan kelahiran Yesus, bahwa kerajaannya akan diambil alih, bahwa kepemimpinannya akan menjadi kabur dan rendah oleh karena kehadiran Yesus. Maka dia memiliki niat yang jahat dan memanggil para imam-imam untuk bertanya di mana sesungguhnya Yesus lahir. Sikap yang ketiga ialah yang ditunjukkan oleh para gembala yang hadir dan telah ada di sekitar kandang di tempat di mana Yesus dilahirkan. Mereka ini bukan orang-orang besar. Mereka itu bukan orang-orang yang memiliki kuasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang kecil yang tidak punya apa-apa, tetapi mereka memiliki hati untuk datang dan menyembah, bersujud di depan kandang kelahiran Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, tetapi justru kepada merekalah Allah terlebih dahulu menunjukkan putranya, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari ketiga jenis sikap manusia menanggapi merespon kelahiran Yesus ini, menanggapi peristiwa Natal ini, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Di mana posisi kita? Apakah kita mampu melihat bahwa diri kita sebagai orang-orang Majus yang datang dari timur jauh itu mencari Yesus? Atau kita seperti sikap Herodes yang egois dan tidak tahu apa yang terjadi di wilayahnya? Atau kita seperti penggembala yang datang ke tempat kelahiran Yesus penuh dengan kesederhanaan? Kita tentu juga melihatnya dari segi posisi dan jabatan kita, atau dari segi kemampuan kita. Bila kita adalah orang-orang yang punya, bila kita adalah orang-orang yang kaya, marilah kita seperti 3 orang dari timur yang datang mencari Yesus, membawa persembahan bagi Yesus yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Apabila kita seperti seorang gembala yang miskin, yang kecil, yang sederhana, marilah kita datang juga ke palungan Yesus. Kita bersujud di kaki Yesus dan memohon agar Ia hadir dan lahir juga di dalam hati kita, sehingga kedamaian melingkupi dan meresapi diri kita tatkala kita menjalin relasi dengan sesama, berhubungan dalam relasi sosial, dan juga di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kelahiran Yesus ini mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bercahaya, menjadi pribadi-pribadi yang membawa terang bagi sesama. Di mana kegelapan ada, ketika kita hadir di situ menjadi terang, bukan menjadi gelap bagi yang lain, bagi sesama. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, permenungan yang sangat singkat dan sangat sederhana ini mengajak kita untuk semakin peka dan reflektif setelah kita mengalami kelahiran Yesus Kristus itu sendiri. Tahun baru yang kita rayakan bersama merupakan sebuah kesempatan berahmat agar kita mencapai titik terang itu, di mana kita saling bermaaf-maafan dengan sesama, di mana kita berdamai dengan sesama,
di mana kita menunjukkan kasih dan persaudaraan yang semakin solid dengan sesama. Itulah tanda bahwa Yesus telah lahir di dalam hati kita masing-masing. Mari kita meneladani Bunda Maria yang rendah hati dan bersahaja, walaupun hidup sangat sederhana, tetapi taat secara total kepada kehendak Allah dan penyelenggaraan ilahi. Tuhan memberkati, melindungi, menguatkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk melaksanakan, mengkonkretkan sabdanya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang baik, terima kasih telah mendengarkan renungan ini. Tetap saksikan, dengarkan, dan renungkan renungan-renungan yang akan dibawakan oleh para pastor lewat channel Komsos Santo Yosef Pandan ini. Untuk itu, jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Tuhan memberkati. Sudah itu. Nanti di-cut saja ya. Untuk itu. Enggak. Terima kasih telah mendengarkan. Tetap ya. Oke. Tetap saksikan, dengarkan, dan renungkan. Oke, sudah. Yang dibawakan oleh, ulang dulu. Dan Tuhan memberkati.